Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Terlanjutkan kajian kita masih membahas tafsir surah Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat 136 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah oleh kalian, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan juga kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan juga Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami betul-betul berserah diri kepadanya. Al-Baqarah 136. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang khususiyah umat Nabi. Kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya satu-satunya agama yang tidak pernah membeda-bedakan para nabi dan rasul itu hanya umat Islam. Selain daripada umat di luar daripada Islam itu, mereka membeda-bedakan para nabi dan rasul. Orang-orang Yahudi tidak mengakui kerasulan Isa, bahkan tidak mengakui kerasulan Nabi kita juga. Kemudian orang-orang Nasrani, walaupun mereka mengakui kerasulan Musa, tapi orang Nasrani mengingkari kerasulan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dua agama ini saja yang diturunkan kepada mereka, Taurat dan Injil, agama mereka mengingkari para nabi dan rasul. Karena satu saja nabi diingkari itu sama dengan mengingkari semua nabi masalahnya. Satu rasul diingkari maka sama dengan mengingkari semua rasul. Lah kalau seandainya Yahudi dan Nasrani yang diturunkan kitab, bahkan dengan tegas dan jelas kita mereka menghabarkan akan kemunculan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak beriman. Apalagi agama di luar daripada Yahudi dan Nasrani, Hindu, Buddha, Majusi, musyrikun, tambah lagi tidak mengakui. Kalau yang diturunkan kitab aja tidak mengakui. Karena sekali lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa siapapun yang mengingkari satu nabi atau satu rasul sama dengan mengingkari semua utusan. Jadi ketika orang Yahudi mengingkari nabi kita sama dengan mengingkari semua para nabi. Ketika orang-orang Nasrani mengingkari nabi kita sama dengan mengingkari Ibrahim, Musa, Isa dan begitu seterusnya. Makanya kenapa ayat ini menjadi simbol khususiyah kaum muslimin, dan Allah katakan qulu, katakan oleh kalian termasuk kita, amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim.
kita beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kita dari Al-Quran, dan juga apa yang diturunkan kepada Ibrahim kita beriman, ataupun kepada Ismail, Ishak, Yakub dan seluruh keturunan Yakub atau disebut dengan asbat, ataupun apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dan apa yang diberikan kepada para nabi, maka kita katakan la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami betul-betul berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 136 ini selalu dibaca Nabi SAW dalam sunnah fajar. Jadi terkadang Rasul membaca ayat ini, kadang baca Qul ya ayyuhal kafirun, kadang baca Qul huwallah rakaat keduanya, terkadang beliau membaca Al-Baqarah ini 136. Ya, suka dibaca dalam sholat sunnah fajar satu ayat ini. Dan ayat kedua biasanya saya lupa surah Al-Imran ayat berapa gitu, tapi salah satunya ayat ini sering dibaca Rasul dalam sholat sunnah fajar. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qulu amanna. Katakan maksudnya dengan lisan-lisan kita. Apa yang harus kita katakan dengan lisan kita? Amanna billah. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu Taurat, entah itu Zabur, entah itu Injil, apalagi Al-Quran, atau kitab-kitab yang kita tidak kenal. Yang jelas kitab-kitab itu diturunkan Allah pada manusia. Kita beriman dengan yang kita ketahui namanya, dan kita beriman kepada yang tidak kita ketahui namanya. Di sana ada hadis, tapi dilemahkan para ulama. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab langit itu jumlahnya 104. Yang 100 itu disebut suhuf. Adapun yang 4 itu ma'ruf. Dimulai daripada Taurat yang pertama turun. Kemudian setelah Taurat Zabur. Kemudian setelah Zabur Injil. Kemudian setelah Injil Al-Quran. Adapun Taurat ma'ruf diturunkan kepada Nabi Musa. Adapun Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Adapun Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun suhuf itu terbagi-bagi. Yang 50 suhuf dari 100 itu diberikan kepada Nabiullah Syith alaihi salam. Nabiullah Syith alaihi salam. Adapun yang 30 suhuf diberikan kepada Idris. Adapun yang 10 suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim. Adapun yang 10 suhuf sisanya diberikan kepada Nabi Musa selain Taurat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa." Sesungguhnya Al-Quran ini terkandung kitab-kitab yang lama-lama, termasuk di dalamnya suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Inilah yang dimaksud wa ma unzila ilaina. Apapun yang Allah turunkan kepada kita, kita harus imani. Kemudian wa ma unzila ila Ibrahim, ataupun yang diturunkan kepada Ibrahim berupa suhuf. Atau Ismail kita tidak tahu, Ishak kita tidak tahu, Yakub kita tidak tahu, ataupun nabi-nabi dari turunan Yakub. Karena para ulama itu ketika bicara tentang keimanan dengan kitab-kitab langit, cukup beriman dengan yang kita ketahui dan beriman yang kita tidak tahu. Mungkin banyak kan, karena riwayat tentang 104 suhuf itu memang lemah, artinya bisa lebih. Ya, kita tidak tahu, yang penting beriman aja lah kan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, adapun asbat di sini kan disebutkan wal asbat. Asbat itu
adalah keturunan Nabi Allah Yakub. Jadi asbat itu semacam kabilah. Kan Yakub sudah saya jelaskan dulu memiliki 12 anak. Dari 12 anak inilah turun temurun lahir banyak keturunan sehingga menjadi 12 kabilah. Itulah disebut dengan asbat. 12 kabilah yang melahirkan para nabi di situ. Kemudian Allah mengatakan wa ma utiya Musa wa Isa. Di sini ada pertanyaan. Kenapa tidak menggunakan wa ma unzila? Kan sebelumnya wa ma unzila diulang 2 kali. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Harusnya wa ma unzila ila Musa wa Isa gitu ya. Tapi kenapa tidak menggunakan lafaz unzila tetapi lafaznya utiya? Sebagian para ulama tafsir mengatakan supaya jangan terulang kalimat unzila, sehingga diganti dengan kalimat utiya. Tetapi sebagian ulama tafsir mengatakan ada maksudnya. Kenapa tidak dikatakan unzila? Ya, karena khusus kepada Nabi Musa dan Isa, mukjizat yang diturunkan itu bukan hanya sekedar kitab. Masalahnya, kalau hanya sekedar Taurat dan juga Injil, boleh juga mau dibahasakan dengan unzila diturunkan. Tetapi ketika bahasanya utiya, berarti mukjizatnya itu bukan hanya sekedar kitab, bukan hanya sekedar Taurat dan Injil, Taurat kepada Musa dan Injil kepada Isa, tetapi ada yang disebut dengan mukjizatul kauni namanya. Mukjizat alam. Seperti ma'ruf lah ya, mukjizatnya, contohnya mukjizatnya Nabi Musa yang sangat terkenal ya, tongkat, ya kan? Di mana tongkat itu bisa berubah menjadi ular sehingga mampu memakan sihirnya, ular-ular sihirnya tukang-tukang sihir Fir'aun. Kemudian tongkatnya setelah jadi ular balik lagi jadi tongkat kan itu ya. Kemudian dengan tongkat itu pula kemudian memukul lautan sehingga terbelah menjadi 2. Dengan tongkat itu pula memukulkan batu sehingga terpancar 12 mata air gitu ya. Dan lain-lain. Ya, seperti umpamanya tangan Nabi Musa kalau dimasukkan ke pesaknya kemudian dikeluarkan bercahaya. Ataupun ketika Nabi Musa alaihi salam meminta maidatan minas sama, makanan dari langit, turunlah manna, turunlah salwa gitu ya. Dan banyak lagi, itu disebut mukjizat kauni. Maksudnya mukjizat yang bisa dilihat, didengar dan diraba namanya ya. Mukjizat kauni. Kalau mukjizat hissi ya turunnya Taurat, turunnya Injil, karena itu kan sifatnya kerohanian, keimanan ya. Makanya bahasanya di sini Allah mengatakan wa ma utiya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa, dan kalimatnya tidak unzila diturunkan, karena sekali lagi mukjizatnya 2, baik mukjizat berupa kitab Taurat dan Injil ataupun mukjizat berupa alam ya. Adapun mukjizat Isa juga sama seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Isa mampu mengobati segala macam penyakit. Ya. Penyakit lepra, penyakit buta, penyakit sopak, macam-macam ya kan. Bahkan lebih daripada itu bisa menghidupkan orang mati. Bahkan ketika Isa kecil saja dia pernah ngual-ngual tanah jadi burung, jadi patung burung, kemudian tiba-tiba Allah tiupkan ruh. Jadi patung burung jadi burung beneran kan itu. Kemudian Isa menebak isi rumah orang bener semua. Rumah ibu ini ada kulkas, tapi kecil kulkasnya. Nah, betul tuh kan. Nah, jadi tahu tuh dia nebak-nebak rumah orang, tahu Isa itu waktu kecil padahal. Jadi memang itu mukjizat kauni, termasuk juga menurunkan maidah minas sama kan. Juga sama makanan dari langit. Intinya bahwa kalimat utiya ini ada maksud di dalam ayat ini, wa ma utiya Musa wa Isa. Adapun kenapa cuma disebut Musa dan Isa saja? Karena memang 2 nabi ini adalah 2 nabi yang paling masyhur
dan yang paling mulia dari seluruh nabi-nabi Bani Israel. Kemudian kenapa kemudian Musa dan Isa digabung di sini pakai wawu ataf? Allah tidak mengatakan wa ma utiya Musa wa ma utiya Isa gitu ya, diulang gitu ya. Kenapa digabung wa ma utiya Musa dan Isa gitu? Karena syariat Musa dan Isa itu sama. Jadi syariat Nabi Musa dan syariat Nabi Isa itu sama, cuman syariat Isa ini melengkapi yang tidak ada dalam syariat Nabi Musa. Karena kalau kita lihat orang-orang Nasrani sampai hari ini pun mereka masih menggunakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, perjanjian lama maksudnya Taurat ya dengan bandel 5-nya itu. Kemudian perjanjian baru yang misalnya Injil dengan versinya yang 4 Injil itu ya. Intinya bahwa kenapa kemudian digabung di sini, karena memang syariatnya nyatu. Adapun syariat Isa melengkapi syariat Nabi Musa. Wa ma utiyan nabiyun, dan apa yang diberikan kepada para nabi selain mereka. Seperti Nabi Daud itu kan diturunkan Zabur dan juga ayat-ayat kauniyah. Seperti mampu melelehkan besi tanpa harus dibakar dengan kedua tangannya sehingga mampu membuat baju besi. Ya, kemudian juga Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan-hewan, menundukkan jin dan begitu seterusnya. Wa ma utiyan nabiyuna mir rabbihim, dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak membeda-bedakan semua para nabi dan rasul, satu pun kita tidak beda-bedakan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepada putusan Allah Subhanahu wa taala. Lah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat Ibrahim. Wa ma unzila ila Ibrahim. Kenapa? Bukankah sebelum Ibrahim itu juga ada nabi? Ya. Banyak nabi-nabi sebelum Ibrahim. Ada Nabi Idris, ada Nabi Syith, ada Nabi Adam sebelum Ibrahim itu. Kemudian jadi khilaf ulama antara Nabi Saleh dengan Nabi Hud. Apakah dia setelah Ibrahim ataukah sebelum Ibrahim ataukah sezaman dengan Ibrahim? Karena dua nabi ini nabi Arab masalahnya. Ya. Hud dan Nabi Saleh kan nabi Arab dia. Apakah sezaman dengan Nabi Ibrahim ataukah setelah atau sebelumnya? Ini menjadi khilaf ulama, ya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awal kali dalam ayat ini Ibrahim, karena memang setelah diutusnya Nabi Ibrahim menjadi nabi dan rasul, tidak ada nabi setelahnya yang jumlahnya ribuan itu kecuali nasabnya sampai kepada Ibrahim. Semua, makanya Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapak bagi seluruh para nabi. Karena dari Ibrahim ini lahir dua putranya kan. Pertama Ismail yang kemudian melahirkan Nabi Aram, Nabi kita Muhammad SAW, dan merupakan akhir para nabi. Kemudian yang kedua dari Ishak. Dari Ishak ini lahir Yakub yang disebut dengan Israel. Maka seluruh keturunan Yakub disebut Bani Israel, dan diutus ribuan para nabi di sini. Sampai-sampai dalam sebuah hadis yang diperselisihkan tentang sahih dan dhaifnya, ya ada yang melemahkan, ada yang menghasankan gitu ya. Karena hadis ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu. Jadi Abi Dzar ini bertanya kepada Nabi SAW, Rasul, berapa banyak sih jumlah para rasul itu? Berapa banyak jumlah para rasul itu? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan 300 wa bid'a syara jam'an ghafira, katanya. Ya sekitar 315 ya. Karena kalimat bid'an itu ya berkisar antara 1 sampai 9. Bisa 15, bisa 16, bisa 17. Artinya bisa 115, bisa 116, bisa 100 dan begitu seterusnya, enggak lewat 20 ya. Ya, yang umum dalam riwayat itu 315 rasul. Hadis ini hasan, yang ini ya, jumlah para rasul ini yang 315 ini dihasankan para ulama, artinya bisa dijadikan dalil.
Yang dilemahkan para ulama itu ketika bicara soal jumlah para nabi. Jumlah para nabi yang diriwayatkan juga oleh Abi Umamah, di mana Abu Dzar berkata, Rasul, berapa sih jumlah para nabi itu? Maka ada dua riwayat di sini. Nabi SAW menyebutkan mi'atu alfin wa arba'ata wa ishruna alfan. Dalam riwayat yang lain mi'atu alfin wa ishruna alfa. Jadi ada yang mengatakan 120.000, ada yang mengatakan 124.000. Jadi ada dua riwayat ya. 120.000 nabi atau 124.000 nabi. Tapi sekali lagi yang hadis yang ini dilemahkan para ulama. Tapi hadis jumlah para rasul itu dihasankan. Ya. Nah, tetapi juga sekali lagi ini kan diperselisihkan masalah sahih dan tidaknya. Kalaupun seandainya hadis ini tentang jumlah para nabi ini lemah gitu ya. Tetapi kan para ulama sepakat bahwa jumlah para nabi itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Artinya kan banyak gitu kan. Jadi riwayat ini bisa memperkuat gitu saja. Tapi kita tidak bisa menjazmkan, memastikan bahwa jumlah para nabi itu 120.000 atau 124.000. Bisa saja lebih daripada itu. Tapi sepakatnya memang Rasul itu banyak. Nabi dan Rasul itu yang diutus itu banyak sekali. Kalau Rasul sudah jelas ya jumlahnya kan 315 gitu ya. Kalau Nabi ini bisa lebih daripada 120 atau 124.000. Yang jelas kita beriman dengan nabi-nabi yang kita ketahui namanya, dan kita beriman dengan nabi dan rasul yang tidak kita ketahui namanya. Adapun yang kita ketahui namanya kan ma'ruf. Kita bisa baca pamannya dalam surah Al-An'am ayat 83 sampai 86. Ya, di situ disebutkan banyak jumlah para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim. Di sini disebut Ibrahim. Ala qaumihi narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq. Ada Ibrahim, kemudian Ishaq, kemudian wa Yaqub, Yaqub lagi. Kullan hadaina wa Nuhan, Nuh disebut. Wa hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Daud. Ada 5 kan? Kemudian Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun, dah 10. Wa kadzalika nazil musinin, wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, udah 14. Kemudian kullu minas salihin, wa Ismail, wal Yasa, wa Yunus, wa Lutan, kullan faddalna alal amin. Artinya berapa semuanya? 18. Ya. 18 namanya tercantum dalam surah Al-An'am. 18 ini. Ya, jadi surah Al-An'am ini merangkum nama-nama para nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul itu 18 namanya tercantum dalam surah Al-An'am ayat 83 sampai 86. Lah yang lainnya itu di luar surah Al-An'am. Selain 18 nabi ini di luar surah Al-An'am, ada di surah Al-Imran, seperti menyebut kata-kata Adam, ya. Kemudian juga Hud, dalam surah Hud di situ disebut Nabi Soleh, Nabi Hud. Bahkan dalam surah Hud sendiri, kemudian dalam surah Al-Anbiya disebut Idris, kemudian Dzulkifli, dan begitu seterusnya. Jadi kalau saya rangkum 18 nama para nabi dan rasul terdapat dalam surah Al-An'am, ya. Sisanya dalam surah Al-Imran, surah Al-Anbiya, surah Hud, ya. Itu sisanya, yang sisa berarti 7 sisanya, ya. Berarti semuanya 25 nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun secara tartib, ya, kita akan sebutkan tartib kemunculannya biar agak ada bayangan macam mana tartib kemunculan para nabi ini. Tentu yang pertama kali dimulai daripada Nabi Adam, jelas, ya, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi, kalau Adam nabi, ya, bukan rasul. Lah rasul pertama Nuh. Jadi nabi pertama Adam, rasul pertama Nuh alaihi salam. Lah di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu ada 2 nabi.
namanya Syith dan Idris. Ini jadi khilaf ulama. Apakah Syith dan Idris ini sebelum Nuh, ataukah Syith dan Idris ini setelah Nuh? Ya, kebanyakan para ulama sejarah menguatkan bahwa Syith dan Idris itu sebelum Nuh. Berarti Adam, Syith, Idris, Nuh gitu ya. Ini sampai di sini ya. Kemudian setelah Nuh alaihi salam baru muncul Nabi Hud dan Nabi Saleh. Nabi Hud dan Nabi Saleh. Ini pun terjadi khilaf pendapat nih tentang keberadaan Nabi Hud dan Nabi Saleh ini. Tentu yang pertama Hud dulu kan itu, dan kaumnya disebut kaum 'Ad. Ya, kemudian setelah itu Hud binasa, ya, Nabi Hud dan kaumnya kemudian meninggal, maka datanglah kaum penerusnya disebut Tsamud, diutus kepada mereka Nabi Saleh. Apakah dua nabi ini sebelum Ibrahim diutus? Karena dua-duanya Nabi Arab masalahnya. Ya, Nabi Arab berapa? Ada 4. Ya, Nabi Arab itu ada 4. Dari 25 nabi dan rasul, Nabi Arab itu cuma 4. Pertama Nabi Hud, yang kedua Nabi Saleh, yang ketiga Nabi Syuaib, dan yang keempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismail bukan Arab, karena hijrah dia dari Palestina ke Arab. Ya, cuman dia musta'arab. Nabi yang bukan orang Arab karena fasih berbahasa Arab maka disebut musta'arab. Kalau Ismail, ya. Tapi kalau 4 nabi sepakat. Hud diutus kepada 'Ad. Itu disebut Nabi Arab. Yang kedua Saleh diutus kepada Tsamud. Itu Nabi Arab. Syuaib diutus kepada Madian, itu Nabi Arab. Dan Rasul kita diutus kepada semua manusia, jin dan manusianya. Lah terjadi silang pendapat, apakah Hud dan Saleh ini kejadiannya sebelum Ibrahim, ataukah setelah Ibrahim, ataukah sezaman? Yang jelas nggak jauh-jauh tuh. Wallahu alam, ada yang mengatakan bahwa Hud dan Saleh itu diutus setelah Nabi Ibrahim. Wallahu alam ya. Walaupun ada yang mengatakan sebelum Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan juga sezaman. Karena kan beda daerah masalahnya. Kalau Nabi Ibrahim itu kan dilahirkan di Irak, kemudian besar di Irak, dan diangkat jadi Nabi pun di Irak. Kemudian mendakwai Namrud, tetapi kemudian tidak berhasil. Makanya hijrahlah Ibrahim dari Irak ke Palestina. Kemudian sempat hijrah ke Mesir, tapi balik lagi ke Palestina. Beda kalau Nabi Hud ini kan di Yaman, mereka di negeri Arab, di Yaman kan itu. Semua kan berada di sekitar Arab saja itu. Ya, seperti Nabi Hud kan di sekitar Yaman, antara Hadraul Maut dengan Oman tuh daerah-daerah jadi sekitar itu ya. Nah, kemudian Tsamud pun ya dekat-dekat situ. Intinya bahwa ada yang mengatakan sebelum, ada yang mengatakan setelah, ada yang mengatakan sezaman antara Ibrahim, Nabi Hud dan Nabi Saleh ini ya. Lah kemudian setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam, tentu Ismail dulu yang paling tua. Nabi Ismail kemudian menetap di Mekah bersama ibunya kan, Hajar, ma'ruf ceritanya. Kemudian lahir lagi dari Sarah itu Ishak. Lah Ishak inilah kemudian dia menetap bersama Ibrahim di Palestina. Dan dari Ishak ini kemudian lahir Nabi Yakub. Lah Yakub ini punya banyak anak, sekitar 12. Lah salah satunya anak Nabi Yakub siapa? Nabi Yusuf. Salah satu anak Nabi Yakub itu Nabi Yusuf. Lah Nabi Yusuf inilah yang memboyong orang tuanya Nabi Yakub dengan saudara-saudaranya yang 11 itu, termasuk Binyamin saudara kandungnya, ke Mesir. Disinilah bermula beranak pinaknya Bani Israel. Setelah mereka di Mesir, karena dapat fasilitas dari Fir'aun di zaman itu, dan Fir'aunnya baik, akhirnya kemudian turun-temurunlah sampai akhirnya jadi kabilah Bani Israel dari 12 keturunan Nabi Yakub. Tapi setelah Nabi Yusuf meninggal, maka mereka diperbudak oleh Fir'aun. Ya, diperbudak oleh Fir'aun sampai akhirnya kemudian muncul Nabi Musa. Ya. Ketika kemudian muncul Nabi Musa, dan inilah Nabi yang pertama kali diturunkan kitab dari langit. Nabi yang pertama kali diturunkan kitab dari langit yang akan menjadi acuan semua nabi-nabi setelahnya.
Taurat, ya. Walaupun Nabi Daud diberikan Zabur, tapi Zabur kan tidak jadikan acuan, karena Zabur itu tidak membicarakan soal hukum halal haram. Zabur itu hanya semacam raqaiq, mau'idhah, ya, melembutkan hati, keimanan, nasihat, wejangan, itu isinya Zabur itu. Tidak ada halal haramnya Zabur itu. Sehingga walaupun Nabi Daud diturunkan Zabur, tapi kalau berhukum tetap mengacu kepada Taurat. Semua mengacu kepada Taurat. Nabi-nabi Bani Israel itu semua mengacu kepada Taurat, artinya kepada ajaran Nabi Musa. Sampai datangnya Nabi Isa, baru kemudian ada pelengkap di situ. Ada hal-hal yang dilarang di dalam Taurat diperintahkan dalam Injil atau sebaliknya. Ya, makanya kenapa kemudian orang-orang Yahudi benci dengan orang Nasrani? Karena merasa bahwa kitab mereka dikritik dengan Injil. Makanya mereka tidak mengakui Injil. Dan menuduh Isa itu anak zina dan ibunya juga pezina dan begitu seterusnya. Auzubillah, Yahudi memang jahat, ya. Intinya bahwa setelah kemudian datang Nabi Musa, muncul Harun. Harun itu jadi nabi karena doanya Nabi Musa. Jadi yang meminta Harun jadi nabi itu Nabi Musa. Karena ketika itu Musa pelat ngomongnya, tidak sanggup ngomong, bukan seorang orator gitu ya. Sehingga dia tidak kurang pede kalau berdakwah kepada Fir'aun. Lah abangnya Harun pula jago ngomong. Makanya Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah jadikanlah dia wazirku, katanya. Dari situlah kemudian Allah mengangkat Harun menjadi nabi. Ya. Singkat cerita, akhirnya kemudian Musa dan Harun membawa Bani Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian di Palestina. Nah, disitulah ada kejadian yang luar biasa ketika mereka diajak jihad, nggak mau, akhirnya mereka diadab, tidak bisa keluar dari padang pasir yang disebut dengan Ardutih, negeri Tih. Ya, mereka tidak bisa, negeri linglung bahasa kita, tidak bisa keluar dari situ. Sampai akhirnya Nabi Harun meninggal duluan. Setelah Harun meninggal duluan, disusul Nabi Musa, meninggal juga. Lah ketika itu estafet kenabian jatuh kepada siapa? Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun itu pembantunya Nabi Musa saat berangkat menemui Khidir. Dialah yang bawa ikan. Al-Quran tidak menyebut namanya, cuman isyaratnya ada dengan bahasa fata, anak muda. Ya, waqala Musa li fatahu, dan berkata Musa kepada pembantunya. Maksudnya siapa? Yusha ibn Nun. Ada yang mengatakan Yusha itu masih ada kekerabatan dengan Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Harun meninggal duluan di negeri linglung itu, kemudian disusul Nabi Musa juga meninggal, maka estafet kepemimpinan kepada Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun inilah yang berhasil membawa Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis. Nabi Musa nggak berhasil karena keburu meninggal. Ya. Lah setelah kemudian era Nabi Yusha ini, mulailah kemudian peradaban dimulai, peradaban Bani Israel, karena dengan dikuasai Baitul Maqdis kan otomatis jadi kerajaan. Akhirnya Bani Israel menjadi kuat, kemudian menjajah negeri-negeri, akhirnya makin banyak, makin luas kerajaannya. Cuman sayang ketika era Yusha ibn Nun meninggal dunia, disinilah terjadi banyak masalah. Jadi Bani Israel kadang-kadang diserang, diperbudak, asli itu aja. Dari sini Nabi SAW mengatakan, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu ba'di khulafa fayaksurun, kata Rasul. Sesungguhnya Bani Israel itu terus dipimpin para nabi. Setiap nabi meninggal datang nabi yang lain. Setiap nabi meninggal datang nabi yang lain, gitu ya. Kata Nabi SAW, dan terakhir dengan diriku dan tidak ada nabi sepeninggalku, kata Rasul. Tetapi akan ada para khulafa Rasyidin, dan itu akan banyak sampai kiamat, kata Nabi. Intinya kemudian banyak para nabi diutus di situ. Disitulah akhirnya muncul Nabi Ilyas, muncul Nabi Ilyasa, ya kan? Sampai kemudian kepada kerajaan Talut, ya, ma'ruf ya nama Talut di Quran. Lah Talut inilah yang kemudian mengangkat seorang nabi sekaligus raja. Itulah Nabi Daud. Itulah raja pertama plus juga nabi. Jadi raja yang menyambung sebagai nabi satu-satunya dari Israel itu Nabi Daud. Nabi Daud itu jadi raja plus jadi nabi. Dan dicintai Bani Israel. Kalau sebelumnya Nabi itu dibunuh sama Bani Israel itu, ini enggak.
Ya, kan ribuan para nabi itu. Kadang satu, kalau ibu lihat baca surah Yasin itu kan, ada satu desa itu diutus 3 nabi, dibunuh semuanya. Ya. Jadi mereka biasa, makanya Allah menggambarkan dalam Al-Quran itu bagaimana perangai Bani Israel itu yaqtulunal anbiya bighairil haq. Mereka membunuh para nabi tanpa ada kebenaran. Main bunuh saja mereka, nggak cocok dibunuh, nggak cocok dibunuh. Ya. Lah kecuali ketika era Nabi Daud. Ketika era Nabi Daud itu semua cinta dengan Nabi Daud. Lah, cuman sayang Nabi Daud kan meninggal muda, tetapi kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kemudian diangkat menjadi nabi penerusnya plus raja. Jadi ada 2 nabi plus raja, pertama Daud, yang kedua Sulaiman. Itu jaya-jayanya Bani Israel. Tapi sayang setelah kemudian Nabi Sulaiman meninggal dunia, mulailah kemudian eranya berubah total. Ya, mulai kemudian Bani Israel menjadi hina kembali, sampai kemudian di era munculnya Nabi Zakaria, munculnya Nabi Yahya, munculnya Nabi Isa. Lah di antara kenabian 3 nabi ini, Zakaria, Yahya, Isa itu ini paling banyak nabi diutus. Cuman yang dikenal ini 3, Zakaria, Yahya dan Isa. Lah dari Isa ke Nabi SAW tidak ada nabi satupun. Dari sini kita tahu bahwa Isa itu akhir dari nabi-nabi Bani Israel, dan Rasul kita itu akhir seluruh para nabi dan Rasul. Itu kalau kita mau sedikit bentangkan silsilah kemunculan para nabi dan Rasul. Atau kalau umpamanya kita mau singkat ya, mau diurut ya dari atas yang ma'ruf. Pertama Nabi Adam, yang 25 nabi dan Rasul ya. Pertama Nabi Adam. Nabi Adam usianya berapa? 1000 tahun dikurangi 60 tahun karena diberikan kepada Nabi Daud. Ya, usianya itu dikurangi dari 1000 menjadi 940 tahun. Karena yang 60 tahun dikasih sama Nabi Daud usianya. Ya. Kemudian setelah itu Idris. Ada yang mengatakan usianya 865 tahun. Kemudian Nabi Nuh. Ya, usia dakwahnya saja 950 tahun. Ada yang mengatakan usia Nuh itu 1400, ada yang mengatakan 1500, ada yang mengatakan 1782. Ya, itu khilaf ulama. Ya, tapi banyak ulama sejarah mengatakan usia Nuh itu 1400. Ya. Kemudian setelah Nuh baru muncul Nabi Hud. Ya. Usia Nabi Hud sekitar 464 tahun. Kemudian muncul setelahnya Nabi Soleh. Usia Nabi Soleh sekitar 321 tahun. Kemudian muncul Nabi Ibrahim. Kemudian Ibrahim hanya 200 tahun saja usianya. Kemudian muncul Nabi Lut, ponaannya, ya, Nabi Lut sekitar 130 tahun usianya. Kemudian Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tidak dijelaskan berapa usianya. Kemudian Nabi Ismail sekitar 137 tahun. 137 tahun. Kemudian Nabi Ishak 180 tahun. Kemudian Nabi Yakub 147 tahun. Kemudian Nabi Yusuf 110 tahun. Kemudian Nabi Ayub 93 tahun. Dzulkifli tidak disebut berapa. Kemudian Yunus juga tidak tahu berapa. Kemudian Nabi Harun sekitar 122 tahun. Ya. Kemudian Nabi Musa 120 tahun. Yunus tidak disebutkan. Nabi Musa 120 tahun. Kemudian Harun 122 tahun. Kemudian Yusa nggak disebutkan, Ilyas tidak disebutkan. Kemudian juga yang lain, dan yang jelas umurnya adalah Nabi kita Muhammad SAW sekitar 63 tahun. Nabi Daud ada yang mengatakan 70 tahun. Wallahu alam. Jadi itu silsilah. Lah dari 25 nabi dan rasul ini, maka yang jadi nabi Arab itu cuman 4. Tadi saya katakan 4. 1 Nabi Hud, 2 Nabi Soleh, 3 Nabi Syuaib, 4 Nabi kita Muhammad SAW. Adapun Ismail musta'rab. Ya, musta'rab itu bukan orang Arab tapi pasti bahasa Arab. Ya. Lah dari 25 nabi dan rasul itu ada namanya ulul azmi. Itu rasul-rasul pilihan.
Lah rasul-rasul pilihan ini ada 5, dimulai daripada Nabi Nuh, kemudian yang kedua Nabi Ibrahim, kemudian yang ketiga Nabi Musa, kemudian yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah dari 5 ini, dari ulul azmi ini, ada namanya Khalilur Rahman, Nabi yang dijadikan kekasih oleh Allah. Dan itu ada 2. Pertama Nabi Ibrahim disebut Khalilur Rahman, dan yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 2 Khalil kekasih Allah, Allah hanya menjadikan 1 saja untuk memimpin semua para nabi. Nah, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya'i wal mursalin, ya. Dialah pemimpin para nabi dan juga para rasul. Wallahu alam. Saya kira ini dulu yang kita buat aja. Jawab dulu, silakan. Ya itu apa? Tidak ada terjawab. Ini ada undangan ditunggu. Wallahu a'lam. Tutup 93. Syukur Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.